Pengertian topik. Secara etimologis, kata topik berasal dari kata bahasa Yunani, topoi, yang berarti tempat. Ini berarti topik merupakan sesuatu yang sudah ditentukan dan dibatasi. Topik berarti pokok pembicaraan atau pokok permasalahan. Topik karangan adalah suatu hal yang digarap menjadi karangan. Jika seseorang akan mengarang, ia terlebih dahulu harus memilih dan menetapkan topik karangannya. Ciri khas topik terletak pada permasalahannya yang bersifat umum dan belum terurai. Fungsi topik. Fungsi topik adalah untuk menentukan landasan yang dapat dipergunakan oleh seorang penulis untuk menyampaikan maksudnya. Banyak hal yang dapat dipergunakan sebagai sumber penentuan topik, misalnya pengalaman, keluarga, karir, alam sekitar, masalah kemasyarakatan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, cita-cita, dan sebagainya. Cara menentukan topik. Yang pertama, pilihlah topik yang menyangkut masalah yang tengah dihadapi masyarakat luas. Misalnya, ketika masyarakat saat ini sedang kesulitan mendapatkan bahan bakar murah, maka dengan membuat buku tentang bahan bakar alternatif murah untuk rumah tangga akan menarik banyak pembaca. Yang kedua, pilihlah topik yang bersifat how to. Ketika Anda memilih menulis tentang bahan bakar alternatif, maka isinya sebagainya tidak hanya tentang apa itu bahan bakar murah, namun juga bagaimana membuatnya untuk skala rumah tangga. Karena ketika dibicarakan panjang lebar tentang bahan bakar alternatif, tapi nyatanya sulit untuk diterapkan, maka buku Anda bakal kehilangan daya tariknya. 3. Kalaupun tidak bersifat praktis, pilihlah topik-topik yang berkaitan orang-orang ternama atau peristiwa yang sedang menjadi perbincangan. Usahakan apa yang Anda ulas adalah sesuatu yang spektakuler yang belum pernah diulas sebelumnya. Seperti menjelang pelantikan Barack Obama, di Indonesia terjadi demam Obama, apalagi ia sempat tinggal di Jakarta. Maka buku yang berjudul Masa Kecil Obama di Menteng bakal menarik banyak orang untuk membacanya. Pengertian tujuan. Tujuan adalah sasaran yang hendak dicapai penulis berdasarkan topik, sehingga tujuan itu mempersempit atau membatasi topik. Tujuan dari topik itu adalah sasaran yang akan dicapai penulis berdasarkan topiknya. Jadi, tujuan adalah suatu yang akan dicapai dalam suatu proses penulisan. Cara merancang tujuan dibagi menjadi 3. Yang pertama, tujuan yang baik harus selaras dengan topik. Yang kedua, tujuan harus dapat membatasi topik agar tidak berlarut-larut atau melebar. Yang terakhir, tujuan lain bisa menjadi rambu bagi topik agar tidak menyimpang dari pembahasan atau permasalahan. Tesis adalah perumusan topik dan tujuan dalam bentuk kalimat dengan menonjolkan topiknya sebagai pokok bahasan. Tesis lebih menonjolkan topik daripada tujuan dengan maksud penulis karangan ilmiah melakukan analis, interpretasi, dan sintetis. Contoh, topik, meningkatkan minat baca mahasiswa. Tujuan, untuk menunjukkan beberapa cara dan strategi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan minat baca pada mahasiswa. Tesis, minat baca mahasiswa dapat ditingkatkan dengan sejumlah cara dan strategi. Hal yang perlu diperhatikan, pertama, tesis harus ditulis dengan maksud yang jelas dan benar. Kedua, menginventarisi topik ke dalam subtopik, apakah sudah benar, tidak ada yang terlewat, serta tidak ada pengulangan. Pengertian kerangka karangan. Kerangka karangan adalah suatu rencana atau rancangan awal karangan yang merupakan kumpulan topik-topik yang akan dikembangkan. Topik-topik tersebut akan disusun secara urut, dimulai dari topik yang penting terlebih dahulu atau topik yang umum ke topik-topik khusus. Karangan dapat dibagi menjadi 2 macam karangan, yaitu A. Karangan fiksi. Karangan fiksi lebih mengarah dan mengacu pada khayalan.
Karangan fiksi memiliki contoh realnya, yaitu penulisan cerita yang pendek, yang terkadang berupa cerita yang tak mungkin terjadi. B. Karangan non-fiksi. Karangan non-fiksi lebih mengarah dan mengacu pada hal yang benar terjadi atau kejadian nyata. Penulisan karya tulis merupakan salah satu contohnya, karena kejadiannya benar-benar dialami atau dikerjakan. Langkah-langkah membuat karangan. 1. Menentukan tema dan judul. Tema adalah pokok persoalan, permasalahan, atau pokok pembicaraan yang mendasari suatu karangan. Sedangkan yang dimaksud dengan judul adalah kepala karangan. Beberapa hal penting agar tema yang diangkat mudah dikembangkan, diantaranya yang pertama adalah jangan mengambil tema yang bahasannya terlalu tua. Yang kedua adalah pilih tema yang kita sukai dan kita yakini dapat dikembangkan. Yang ketiga adalah pilih tema yang bahan-bahannya dapat mudah kita peroleh. 2. Mengumpulkan bahan. Bagaimana ide dan inovasi dapat diperhatikan kalau tidak ada hal yang menjadi bahan ide tersebut menjadi muncul. Untuk membiasakan, kumpulkan clipping-clipping masalah tertentu, biasanya yang menarik perhatian penulis. 3. Menyeleksi bahan. Perlu memilih bahan-bahan yang sesuai dengan tema pembahasan. Polanya melalui klarifikasi bahan yang telah dikumpulkan dengan teliti dan sistematis. Berikut merupakan petunjuk-petunjuknya. A. Catat hal penting semampunya. B. Jadikan membaca sebagai kebutuhan. C. Banyak diskusi dan mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah. Fungsi kerangka karangan. Kerangka karangan mempunyai beberapa fungsi penting dalam proses penulisan. Di antaranya, yang pertama, tidak mengolah ide sampai 2 kali sehingga penulisan tidak keluar dari pokok masalahnya. Yang kedua, menciptakan klimaks yang berbeda setiap bab sehingga ada variasi alam penyajian materi karangan. Yang ketiga, mengingatkan penulis pada bahan atau materi sebagai sumber rujukan dan bahan. Yang keempat, membaca ulang karangan yang sudah selesai dan dapat menciptakan kembali reproduksi yang sama dari pembaca. Yang kelima, dapat dilihat dengan jelas wujud, ide, nilai umum, dan spesifikasi karangan.